Selamat siang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Budian di mata kuliah Hukum Tata Negara. Hari ini kita melanjutkan diskusi kita yang kemarin terkait dengan sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Kemarin kita sudah sampai terkait dengan proses kembalinya negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada waktu itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 59 yang berisi 3 hal. Pertama, yakni pembubaran konstituante. Yang kedua adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga adalah membentuk MPRS dan DPAS. Nah, dekret Presiden 5 Juli 59 ini menjawab kegelisahan negara dan bangsa Indonesia yang pada waktu itu menanti konstituante yang belum berhasil membentuk undang-undang dasar baru, sehingga sebagai solusi kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, yang menjadi pertanyaan kemarin adalah mengapa kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada 2 golongan yang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan ada golongan yang kontra terhadap negara kita untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bagi golongan yang pro menyatakan bahwa beberapa pasal Undang-Undang Dasar dapat ditafsirkan sedemikian rupa hingga memberi tempat perwakilan bagi golongan-golongan fungsional. Nah, pendapat ini juga menjadi solusi adanya pro kontra antar golongan di dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di dalam konstituante, sehingga Undang-Undang Dasar ini dirasa memberikan porsi yang pas bagi kepentingan golongan-golongan fungsional di negara ini. Yang kedua, diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 menghapus konstituante yang dianggap sebagai forum pertentangan ideologis. Nah, seperti kita bahas kemarin, ternyata ada beberapa pertentangan, misalnya antara golongan nasionalis dan golongan agama. Nah, dalam proses pembentukan rancangan Undang-Undang Dasar di konstituante sendiri, ternyata perdebatan apakah Indonesia akan dibawa ke ideologi agama ataupun ke ideologi nasionalis itu kembali muncul, sehingga dengan membubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar dirasa menjadi solusi mengakhiri perdebatan yang ada dalam konstituante itu. Nah, yang ketiga, dalam Undang-Undang Dasar terdapat sebuah pemikiran nafas kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hal ini kita ketahui bersama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada naskah Pancasila. Nah, dirasa ini sesuatu yang tepat. Nah, kemudian alasan yang berikutnya adalah banyak perwira termasuk yang tergabung dalam pemberontak pun mendukung untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan diharapkan dengan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat mengakhiri pemberontakan-pemberontakan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, di sisi lain ternyata ada beberapa golongan yang tidak sepakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, alasannya apa sih? Alasannya karena pertama, jelas Undang-Undang Dasar 1945 itu naskahnya belum sempurna dan belum komprehensif mengatur penyelenggaraan negara. Bahkan dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan porsi kekuasaan eksekutif yang terlalu besar. Nah, yang kedua alasannya adalah kurangnya memberikan perlindungan HAM dan hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah yang kemudian memunculkan reaksi kontra untuk kembali ke Undang-Undang Dasar. Dan juga dari golongan yang tidak sepakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
merasakan bahwa Undang-Undang Dasar ini masih banyak loopholes atau kekurangan di dalam materi muatannya. Akan tetapi meskipun banyak pro kontra tersebut, tapi melalui Dekret Presiden 1959 negara Indonesia memberlakukan kembali naskah Undang-Undang Dasar sebagai aturan atau dasar penyelenggaraan negara di Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar inilah yang kemudian hingga tahun 1999 itu berlaku secara murni. Nah, sedangkan tahun 1999 hingga 2002 itu telah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk tugas Anda di rumah yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang melatar belakangi dilakukannya amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.